Kali ini kita akan mencoba sebuah di all new Ford EcoSport. Di Eropa dan Amerika, pasar subcompact 5 pintu yang dihuni seperti misalnya Honda Jazz, Toyota Yaris, dan kawan-kawannya sudah mulai terganggu dengan small SUV atau small crossover. Yang sekarang ini kita bisa temukan Nissan Juke, terus ada Ford EcoSport, terus ada Honda Vezel, belum lagi sekarang ada Jeep Renegade. Nah, masih banyak lagi yang mengeluarkan konsep-konsep untuk melawan mobil ini. Seperti contohnya kita sekarang ada Chevrolet Adra yang masih konsep. Terus ada Hyundai iX25 atau yang dikenal dengan nama Hyundai Intrado, dan yang terakhir adalah Kia Niro yang konsepnya keren banget ya. Nah, sekarang kita mendapatkan sebuah small SUV dari Ford. Kita bilangnya small SUV karena dibilang crossover, ini bukan crossover. Pertama, dia punya ground clearance 200 mm. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan crossover. Dan dia juga punya water wading 550 mm. Jadi kalau misalnya kita banjir, water wading itu adalah batas air yang bisa dilewati mobil ini bisa sampai 550 mm. Jadi dibandingkan sebuah crossover, ini bisa dibilang sebuah SUV yang bisa melewati medan-medan light sport. Sayang, untuk varian Indonesia kita tidak mendapatkan varian 4-wheel drive, tapi kita mendapatkan traction control yang bisa menjaga putaran roda depan, ini kan FWD, putaran roda depan agar tidak slip saat menanjak atau melewati jalan-jalan yang licin seperti itu. Oke, mari kita bahas desainnya. Pertama kita akan melihat bahwa mobil ini terlihat kesannya tuh besar, padahal mobil ini tuh sangat compact lebarnya. Nah, dia juga di lampu depannya dilengkapi dengan LED stripes, tapi ini bukan LED DRL, daytime running lights, tapi dia cuma lampu senja, jadi mesti kita nyalain. Nah, saran gue sih kalau misalnya kita lagi siang, kita nyalain aja gitu biar tidak kelihatannya kayak DRL ya. Terus dia untuk Ford Titanium ini, dengan tipe Titanium, dia punya chrome pada bagian grillnya, dan dia untuk menjaga aerodinamika mobil ini dia punya di sini tuh bumper bawah itu yang bentuknya unik. Ini untuk aerodinamikanya yang lebih bagus. Nah, selain itu, yang mengejutkan kita akan mendapatkan sebuah wiper frameless. Dan di tipe Titanium ini kita juga mendapatkan roof rack dan sebuah sunroof yang tidak bisa kita temukan di mobil-mobil yang seharga 250 juta rupiah kurang. Dia juga selain lampunya emang belum proyektor, tapi dia sudah dilengkapi dengan auto light sensor. Jadi kalau misalnya dia gelap, dia akan otomatis menyala sendiri lampunya. Dan dia juga dilengkapi dengan rain sensor. Jadi kalau misalnya ada air, dia akan otomatis menyala sendiri wiper ini. Light sensor, rain sensor, dan dia juga sudah dilengkapi dengan keyless entry. Jadi kalau mau masuk kita nggak perlu mengeluarkan kunci karena kuncinya sudah ada di sini. Kita masukkan kantong dan kita pencet, dan mobil ini langsung kebuka. Oke. Dia juga pakai ban dengan velg 16 inci dibalut dengan ban Goodyear R16. Oke. Menurut gua mungkin kalau misalnya si ban ini bisa masuk ke dalam atau ke bawah, atau mungkin kita ikutin yang versi Brazil atau versi India yang tanpa tutup ya, itu kelihatan lebih maco dibandingkan dengan tutup seperti ini. Nah, kalau kita baru pertama kali naik mobil ini kita bingung. Ini pembukanya di mana coba? Nggak ada handle, nggak ada ini ya. Bingung bukanya lewat mana gitu. Ternyata bukanya dari sebelah kanan. Inilah dia gagang pembukanya. Jadi sengaja dibuat samar, sama seperti siluet lampu belakangnya. Dan untuk membukanya kita tidak akan menemukan tuas di sini karena dia pakai model elektrik. Nah, inilah dia. Ini dia bukanya lucu, dia yang salah di kiri bukan di kanan. Jadi kayak kita baca buku. Nah, terus dia juga untuk menambah space di dalam bagasi, dia punya molding belakang, door trim yang masuk ke dalam. Jadi kalau barangnya agak kebanyakan bisa dimasukin lagi. Engsel ditaruh di bawah sini dan kita dikasih tray biar kayak mobil hatchback. Dan dibandingkan dengan mobil hatchback tentunya ini jauh lebih luas. Meskipun
masih kurang luas dibandingin dengan Rush dan Terios. Tapi masih lebih luas dibandingin Nissan Juke. Dan kita akan menemukan dongkrak dan perlengkapan lain di sini dengan rapi. Oke. Untuk membuka pintunya juga tidak berat, sangat enteng. Dan ciri khas mobil dengan ban di belakang tentunya ketika diputar dia agak bergetar, semuanya gitu. Perbedaannya dengan Fiesta, kalau misalnya Fiesta punya tutup bensin, itu kan langsung dicolokin ya, kalau dia masih pedal putar. Tapi nggak masalah, ini bukan sesuatu yang penting. Dia mau ngasih tau aja perbedaannya. Dan dia untuk menambahkan aerodinamika, dia punya detailing dikasih coak di sini. Jadi anginnya dia akan terpecah di sini juga nih, ada coaknya sedikit. Dan lucunya, karena ini mobil global yang dijual di Eropa, Amerika, dan seluruh negara lainnya, ada spesifikasi Eropa yang tidak dibuang di mobil ini. Contohnya, di Eropa itu ada batas ketentuan kalau misalnya ban itu tidak boleh melebihi dari bodi. Dan ini dia dikasih sedikit flap di sini. Bukan mud flap di bawah, tapi di sini. Seharusnya kalau di Indonesia yang tidak ada regulasi seperti itu, kenapa nggak dicopot aja gitu kan, buat ngurangin kos produksi gitu. Tapi sama dia tetap dipertahankan. Ini agak aneh gitu. Tapi membuktikan bahwa setiap detailing dari mobil ini sampai mesin segala macam, ini pasti ada suatu hal yang sama dengan produk-produk yang dijual di Amerika, di Eropa, dan di Australia. Oke, sekarang kita mau masuk ke dalam interiornya. Nah, pertama yang menjadi keunggulan dari Ford EcoSport ini, dia diklaim memiliki peredaman suara yang baik. Itu dibuktikan dengan dia punya karet yang sangat tebal di sini. Terus di sini juga karetnya seperti karet double. Jadi ini karet dan ini ada karet lagi. Dibuat kayak double ya di sini ya. Dan menariknya ketika kita menurunkan kaca jendela, kita akan menemukan karet peredaman antara celah-celah kaca dengan sebuah bludru yang sangat tebal. Ini cantik sekali. Kalau kita biasa ngeliat mobil-mobil kayak BMW, Mercedes-Benz, itu dia pakai karet seperti ini. Ada bludru yang tebal. Sampai ke sini. Dan itu luar biasa karena kita akan menemukan mobil dengan fitur-fitur seperti ini, detailing yang sangat bagus, harganya kurang dari 250 juta. Nah, kita masuk ke dalam, dia door trimnya hampir sama seperti Fiesta, cuma dirubah-ubah dikit ya. Secara konsepnya sama dan kita tidak akan mendapatkan spion dengan auto retractable mirror. Jadi kalau Fiesta sudah, ini belum. Mungkin nanti di faceliftnya akan ditambahkan ya. Dan dia juga sudah punya jok kulit serta door trim dari bahan kulit seperti dari sini. Dan jok kulitnya dengan stitching warna merah, itu sangat cantik sekali. Dan door trimnya juga cukup unik karena selain dia dikasih cup holder di sini, terus dia dikasih ruang penyimpanan yang sangat besar. Dari mulai dari sini ke sini, dia juga disediakan tempat untuk menaruh payung. Maka di sini ada celah lubang yang sangat dalam untuk menaruh payung. Jadi sangat praktikal sekali buat Anda yang suka berjalan keluar, apalagi di cuaca yang buruk seperti ini. Yuk sekarang kita masuk ke dalam. Oke, sekarang kita berada di dalam kabin Ford EcoSport ini. Pertama yang gua rasakan, dia punya driving position yang sangat baik, bisa dinaikin, ada head adjusternya, terus dia juga punya seatbelt adjuster, dia juga punya handrest, dan yang menarik dia punya lambar support. Jadi tingkat ketebalan ini bisa dibikin maju dan bisa dibikin mundur tempat sandaran kursinya. Ini hal yang jarang kita temukan. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan tilt dan telescopic steering. Jadi sangat lengkap sekali ya. Makanya kalau mobil global itu pasti fitur-fiturnya jarang yang dikurangi. Dan kita lihat lagi, banyak fiturnya lagi. Dia punya sunroof dengan tutup. Kalau jadi kita nggak perlu, itu bisa tutup dengan filternya. Terus dia juga punya spion belakang dengan auto dimmer. Jadi kalau di belakang disorot lampu, dia akan otomatis meredupkan cahaya biar kita nggak silau. Nah, dia juga punya head unit yang sama dengan Ford Fiesta. Dia bisa memutar USB, Bluetooth, CD, MP3, dan yang menariknya dia punya Ford Sync. Jadi dia bisa bacain SMS kita bisa ngasih perintah ke dia. Misalnya kita mau call Susilo Bambang Yudhoyono ya, kayak di video yang kemarin nih, tinggal dilihat aja di Ford Fiesta kita mau ngeragain ini. Nah, terus dia juga punya AC dengan sebuah layar, jadi AC digital, dan bisa ada fitur climate controlnya. Dia juga punya di sini ada 2 buah tempat untuk menaruh barang, kartu-kartu. Nah, di sini kita akan menemukan tulisan EcoSport yang sangat besar. Di sini bisa naruh koin mungkin ya.
Dan dia di bagian transmisinya dia punya mode manual, tapi mode manualnya dengan tombol push plus minus di bawah sini. Agak kurang ergonomis sih, harusnya dikasih pedal shift ya. Tapi nggak apa, kita sudah diberikan dengan setir dari bahan kulit. Dan di sini juga ada untuk 12 volt colokan listrik, kabel aux, colokan aux dan colokan USB. Dan yang menariknya lagi, selain dia udah jok kulit, dia punya 2 layer. Jadi kita bisa naruh barang di atas, bisa naruh barang di bawah, dan dia punya fitur pendingin yang bisa dibuka. Jadi bisa dibuka untuk ada biar aliran AC-nya masuk ke dalam, dan bisa ditutup juga. Jadi bisa berfungsi sebagai cool box. Dia juga punya storage di bagian bawah sini. Jadi sangat lengkap sekali. Sekarang kita masuk ke kabin belakangnya. Ya. Kursi depan ini adalah kursi di mana tadi gue duduk dengan posisi mengemudi gue yang 170 cm. Kita tutup. Ya. Sekarang saya ada di kabin EcoSport. Pertama, dia legroomnya sangat luas. Dia pakai konsep yang sama, low floor high seat. Seperti itulah. Jadi kaki kita akan berdiri ke bawah, tidak seperti mobil yang hatchback agak maju ya. Dan di sini dia ada sedikit besi ya, besi di sini. Nggak tahu buat apa, tapi kalau gue seneng, jadi bisa buat sandaran kaki biar semakin nyaman. Nah, kursinya yang terbuat dari bahan jok kulit dan stitching warna merahnya juga sangat nyaman diduduki. Meskipun oleh penumpang belakang, sayangnya dia belum dilengkapi dengan armrest di bagian tengahnya. Dia bisa diatur sandaran kursi ya, 1, 2, 3, dan bisa diturunin lagi 4, semakin ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi bisa buat tidur juga. Dan yang menariknya, dia pasti punya headroom yang sangat lega untuk size 170 cm. Tapi dia di bagian depan sini agak menunjang ke bawah karena untuk ruang sunroof masuk ke dalam. Jadi kalau misalnya kita majuin lagi ke posisi paling tegak, mungkin kita akan kena. Tapi siapa yang mau duduk dengan posisi tegak seperti ini? Aduh, ini kan tempat yang enak ya. Oke, jadi ruang kabinnya sangat lega. Tapi akhirnya kita temukan juga satu kelemahan mobil ini. Dan tadi bingung kok kelemahannya nggak ada ya. Kelemahannya ada pada metode pelipatannya. Metode pelipatannya dia hanya bisa dilipat seperti ini, tidak bisa dilipat rata lantai. Nah, itulah satu-satunya kelemahan EcoSport yang baru gue temukan hingga saat ini. Dan uniknya lagi, kita akan menemukan sebuah power outlet di bagian sini. Dan untuk bagian sana kita bisa gunakan untuk menaruh barang-barang kayak handphone atau dompet gitu. Di sini juga ada storage bawaan dari sana. Dan di sini ada cup holder. Ya pokoknya sangat nyaman sekali. Dan unik ya, kalau kita duduk, ini bisa menjadi armrest yang sangat enak. Dan tray ini bisa kita tarik, kita lipat, dan kita buka dengan cara yang sangat mudah. Jadi bukan kita tarik pas segala macam ya, ini kuat banget. Caranya kita tarik di bagian sini, set masukin ke dalam. Nah, udah deh, kita buka. Inilah dia traynya. Ini pakai bahannya besi dan ini berat banget loh. Kalau gue jadi Ford ya, gue pasti bakal menjadikan ini sebagai aksesoris opsional. Soalnya kenapa? Di sini pasti bisa ngurangin cost down yang sangat banyak.